الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقير المقدم ومحمد بن علي معنوي وأصوله وفروعهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majlihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadil khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para imam masjid al-muhajirin, wa nakhussu bi zikri wal habib alwi al-bar matanallahu ta'ala bi tuli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wal ustadz irsyad wal ustadz Abdurrahman Bakfir wa jami'ul hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kitab saya lupa bawa, jadi saya ingat saya sampai di bab tentang ruku, ya, di mana ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat, kemudian ada sahabat yang terlambat. Ketika sampai ke masjid, belum sampai ke saf, Nabi sudah ruku. Maka dia dalam perjalanannya itu ruku tanpa takbir, langsung ruku, dan rukunya tidak berada di saf. Setelah kejadian itu, ia ajukan kepada Nabi SAW bahwa tadi dia terlambat, dan ketika masuk ke masjid Nabi posisinya ruku, maka saya pun ruku ketika jalan tadi. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya, semoga Allah memberikan kamu hirsa, ya, semangat dalam ibadah, ya, zadakallahu khirsa walam ta'ud. Tapi cara yang seperti itu jangan diulangi lagi. Artinya Nabi memperbaiki bahwa itu salah. Yang benar itu ketika terlambat, posisi imam dalam keadaan ruku, maka yang masbuk tadi harus berada di saf, kemudian takbir, setelah itu ikut ruku dengan imam, tidak perlu lagi sibuk membaca surat Al-Fatihah. Nah, maka disinilah
Sebagian ulama menyatakan dia mendapatkan 1 rakaat. Man adraka ruku'al imami faqad adraka rak'atan. Siapa yang mendapatkan rukunya imam, maka dia dapat 1 rakaat. Baik. Sebagian ulama mengatakan tidak mendapatkan 1 rakaat karena tidak sempat membaca surat Fatihah, sehingga mereka mengulang 1 rakaat itu. Walhasil ini bab khilaf di kalangan para fuqaha. Nah, kita bisa mengamalkan kedua-duanya. Jadi kalau dapat rukunya imam, otomatis dapat 1 rakaat. Atau kita anggap tidak dapat 1 rakaat karena ada gaul mengatakan bahwa tidak sempat baca Fatihah maka tidak dapat 1 rakaat. Bisa memilih salah satu dari 2 pendapat tersebut. Nah, di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 43, nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Yang perlu digarisbawahi adalah kalimat warka'u ma'arraki'in. Ada di beberapa ayat dalam Al-Quran disebut dengan lafaz tersebut, warka'u ma'arraki'in. Dan rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Ini di dalam kajian ilmu balaghah, di dalam ilmu bayan disebut dengan itlaqul juz'i wa iradatul kulli, menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Itu banyak sekali di dalam Al-Quran, banyak juga di dalam hadis dan di dalam syair-syair. Jadi yang dimaksud rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku, di situ disebutkan ruku sebagian dari amalia salat, yaitu ruku. Tapi yang dimaksud adalah perbuatan secara keseluruhan, yaitu sholat. Sehingga maknanya itu adalah sholatlah kalian bersama dengan orang-orang yang sholat. Wasallu ma'al musallin. Ya, sallu ma'al musallin. Sholatlah kalian bersama dengan orang-orang yang sholat. Jadi memahami Al-Quran butuh perangkat ilmu yang sangat banyak, bukan hanya satu. Ya, ilmu nahu, ilmu shorof, ilmu balaghah, ada bayan, ma'ani, ada badi'. Belum lagi kalau mengkaji ilmu terkait masalah hukum, dia butuh perangkat ilmu lain lagi, usul fikih. Makanya minimal kata Imam Syatibi, orang yang menggali hukum Al-Quran dia pahami yang namanya tanqihul manat dan tahqiqul manat. Nah, Imam Syatibi menerangkan itu dalam kitab Al-Muwafaqat, bahwa memahami hukum yang ada di dalam ayat suci Al-Quran, begitu juga di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak mudah, dibutuhkan banyak perangkat ilmu. Di antaranya istilah dalam usul fikih, dia harus minimal paham namanya tanqiqul manat dan tahqiqul manat. Ini kalau dibahas butuh waktu cukup panjang, tapi istilah itu bisa kita pahami dalam kitab ulama-ulama usul fikih, terutama
ulama Spanyol yang terkenal pakar di bidang ilmu tersebut di masa lampau yang bernama Al-Imam Syatibi. Nah, Imam Syatibi ada yang ahli Al-Quran, yang mata beliau ya buta tunanetra. Itu Imam Syatibi yang berbeda dengan yang ahli hukum syariat yang bernama Imam Syatibi juga. Nah, itu dua orang tokoh yang berbeda. Baik, kaitannya dengan masalah ruku tadi, dalam ilmu balaghah disebut itlaqul juz'i wa iradatul kulli, menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Nah, sholat kalau kita perhatikan dari awal gerakannya ada yang berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Itu ke para ulama mengatakan itu adalah cara ibadahnya malaikat dihimpun menjadi satu. Jadi malaikat yang ada di langit mereka itu ibadah. Ada yang ibadahnya dengan posisi berdiri, ada yang ibadahnya posisinya hanya ruku, dan ada yang ibadahnya posisinya hanya sujud. Ini digabung menjadi satu, jadilah amalia sholat yang kita kerjakan 5 waktu sehari semalam. Itu luar biasa. Dan sholat itu adalah solusi bagi kehidupan. Kalau orang laksanakan dengan sempurna, dengan baik, maka cukuplah sholat menjadi solusi dari setiap masalah. Ada dulu tokoh sufi namanya Syakik Al-Balkhi, ya, Imam Syakik Al-Balkhi. Beliau ini sahiba Al-Imam Ibrahim bin Adham, belajar kepada Al-Imam Ibrahim bin Adham, dan meninggal syahid dalam peperangan, ya, seorang sufi tapi sering ikut jihad fisabilillah. Ustushhida, beliau wafat di medan perang di wilayah Tabaristan tahun 194 Hijriah. Tahun lahir beliau tidak ditemukan secara pasti tahun berapa beliau lahir, tapi wafat, pada sejarawan menyebutkan wafat pada tahun 194 Hijriah. Ada hal yang menarik, kata beliau, merubah orang untuk bisa taat kepada Allah itu bukan pekerjaan mudah, walaupun hanya satu orang. Karena itu hak progresifnya Allah sebenarnya. Yahdillah may yasha. Kita hanya ditugaskan menyampaikan, bukan tugasnya merubah orang. Nggak bisa. Itu haknya Allah. Makanya ada tahapan tadrijah. Semua diri kita ini punya namanya mustawayat, tingkatan-tingkatan yang berbeda dalam masalah keagamaan. Yang paling terendah, minimal nih, paling terendah nih, senang kepada ketaatan, benci kepada kemaksiatan. Walaupun orang tersebut masih tenggelam dalam maksiat. Yang bahaya itu ketika melakukan pelanggaran, dalam hatinya dia tidak membenci perbuatan dosa itu. Ini yang bahaya. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hujurat, ya, wa'alamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amr la'anitum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuka wal isyan ulaika humu rasyidun. Dia di surat Al-Hujurat.
walakinna Allah habbaba ilaikum, akan tetapi Allah menanamkan rasa cinta kepada keimanan. Ini penting, namanya tahbib. Jadi sekalipun kita ini belum mampu melaksanakan ketaatan dengan sempurna, masih banyak kekurangan di sana dan di sini, tapi ketika hati kita sudah senang berbuat baik, sudah senang dalam ingin melakukan ketaatan, insya Allah orang semacam ini satu saat bisa berubah. Yang penting di hatinya sudah ada keinginan. Di situ menggunakan kata habbaba. Habbaba itu, habbaba artinya Allah menanamkan rasa cinta dalam hati. Jadi seseorang bisa senang kepada kebaikan, ketaatan, keimanan, hakikatnya Allah yang tanamkan di hatinya. Habbaba ilaikumul imana. Nah, nanti sudah cinta keimanan, cinta kebaikan, cinta ketaatan, suatu saat dia akan berusaha melakukan. Wa zayyanahu fi qulubikum, maka dikasih bonus, Allah hiasi itu di dalam hati kalian. Ini yang paling penting. Senang dulu. Oh, tidak mudah orang yang misalnya senang majelis ilmu, gak mudah. Senang mendengarkan nasihat, gak mudah. Senang masjid, ya, hadir di masjid tidak mudah. Senang sholat tidak mudah. Alhamdulillah kalau kita bisa menjaga ini. Habbaba ilaikum, Allah sudah tanamkan rasa cinta kepada keimanan dan kebaikan pada kalian, tinggal kita menjaga ini semua. Dan jangan dirusak dengan kesombongan, dengan bangga terhadap amal. Sebaliknya juga, kalau sudah cinta kepada keimanan, dihiasi hati dengan keindahan, dengan kebaikan, otomatis akan masuk kepada fase wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Wa karraha ilai, Allah Ta'ala menanamkan rasa benci dalam hatinya, al-fusuq, al-kufra, kekufuran, wal fusuqa, kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk. Rasyidun, orang-orang yang dapat petunjuk. Rusydan atau irsyad. Rusydan atau irsyadan, Allah kasih petunjuk. Maka setelah itu bertahap. Dia senang yang wajib dulu, nanti naik yang sunnah, yang begitu. Yang penting puncak, ya, kalau puncak itu nanti ibadahnya terasa nikmat, udah ma'rufah. Tapi yang paling standar dalam hati ini, senang dulu, senang kebaikan, senang keimanan, senang ulama, senang majlis ilmu, senang gitu, baca Al-Quran. Ini masih bisa diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Yang sulit mendapat petunjuk, gak suka sholat, memang gak suka sholat. Hadir ke masjid memang tidak suka. Nah, ini yang berbahaya, ya. Ini yang berbahaya. Al-Imam Syakik Al-Balkhi, beliau mengatakan dalam satu maqalah, talabna khamsan fawajadnaha fi khamsin. Kami mencari 5 perkara, maka kami dapati di dalam 5 perkara. Talabna barakatul qut fawajadnaha, ya, talabna barakatul qut fawajadnaha fi sholati duha. Kami mencari keberkahan makanan pokok. Qut artinya makanan pokok. Ternyata kami dapati adanya di sholat duha. Jadi kalau mau makanan kita ini berkah, yang kita makan sehari-hari,
Menurut Imam Syakir Al-Balkhi, caranya adalah dengan mengerjakan sholat duha. Barakatul qut. Nah, kata qut itu sendiri terbagi dua. Ada makanan pokok untuk fisik, ada makanan pokok untuk ruh. Makanan pokok untuk fisik yaitu makanan yang kita makan sehari-hari. Makanan pokok untuk ruh yaitu ilmu, hikmah, nasihat, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Fatih Al-Musili. Beliau mengatakan, alaysal maridu idza muni'a anhu at-ta'am wasyarab wad-dawa thalathata ayyam yamut. Bagaimana menurut kalian, bukankah orang sakit tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak diberi obat, dibiarkan 3 hari, kemungkinan bisa mati, kata beliau. Ini sakit parah. Qalu bala, mereka mengatakan iya. Wa kadzalikal qalbu idza muni'a anhu al-ilmu wal hikmah wal mau'izah thalathata ayyam yamut. Begitu juga hati manusia, jika 3 hari berturut-turut tidak diberi makan ilmu, tidak diberi makan hikmah, tidak diberi makan nasihat, maka hati itu pun bisa mati. Nah, di sini beliau bagi ada namanya qutul jasad, ada yang namanya qutul ruh. Al-Imam Abu Thalib Al-Makki menulis kitab judulnya Qutul Qulub. Ini kitab lebih awal dari kitab Ihya, kitab tasawuf yang termasuk cukup lama, ditulis oleh Abu Thalib Al-Makki, berjudul Qutul Qulub, makanan pokok bagi hati. Nah, tapi ilmu ini, makanan untuk hati atau untuk ruh itu sama. Ketika kita memberikan makan untuk ruh, hati juga itu termasuk bagian daripada ruh. Imam Ghazali mengatakan hati itu ada yang namanya hati yang latif. Dia bukan anatomi tubuh yang ada di tubuh kita, tapi dia sesuatu cahaya yang tersembunyi dalam diri manusia, dan dia bersamaan dengan ruh. Di sini tempat pandangannya Allah. Di sini tempat Allah Ta'ala turunkan rahmat, turunkan nur, turunkan barakah, semuanya di situ. Nah, orang yang mencicipi makanan ruh, dia hadir mendengarkan kajian ilmu, mendengarkan sabda Rasulullah, mendengarkan firman Allah, mendengarkan hikmah, mendengarkan nasihat. Ini masuk asupan makanan ini masuk ke dalam hati dia, ke dalam ruhnya. Akan tetapi di sini ada 2 macam manusia. Ada yang hati ini, kata Sayyidina Ali, seperti wadah. Kalau wadahnya ini bersih, dia bisa tampung. Masuk ini makanan bersih, karena wadahnya bersih, hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor dan belum dibersihkan, maka semua yang masuk menjadi kotor. Makanya ilmu masuk jadi sombong, padahal ilmunya belum ada. Ya, ilmu gak ada, jabatan gak ada, ya, semua gak ada, tapi sombong. Ini wadah masih kotor, ini harus dibersihkan sebelum mati. Sekalipun dia duduk di majelis ilmu bertahun-tahun, masuk ini makanan, wadahnya kotor, jadi kotor. Anugerah, kata Imam Ghazali, berupa susu putih bersih. Ketika dituangkan di gelas yang penuh dengan kotoran, susu itu menjadi kotor. Tapi kalau memang ini wadah bersih, maka susu itu akan masuk ke wadah dan bersih. Ketika bersih, bisa dinikmati, bisa diminum. Ini perumpamaan dari Imam Ghazali. Nah, kata Imam Syakir Al-Balkhi bahwa kami mencari keberkahan makanan pokok, ternyata kami dapati ada di dalam sholat duha. Ini
eksperimen beliau yang cukup panjang. Salat duha minimal 2 rakaat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkar sadaqah, wa yuzzi'u min dzalika rak'atani yarqa'uhuma min ad-duha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi ruas-ruas yang ada di tubuh kita nih, ruas-ruas tulang nih, persendian itu minta jatah sedekah setiap pagi. Setiap kita bangun pagi, semua persendian kita ini yang jumlahnya 300 lebih itu meminta sedekah kepada pemiliknya. Maka Nabi katakan setiap membaca tasbih adalah sedekah, setiap membaca tahlil sedekah, setiap membaca tahmid sedekah, setiap membaca takbir sedekah, mengajak orang berbuat baik sedekah, melarang orang berbuat buruk sedekah. Ini sedekah kata ulama bisa arti zakat, bisa arti sedekah sunnah. Kalau diartikan zakat berarti setiap hari wajib kita keluarkan zakat untuk ruas tubuh kita, persendian kita. Dengan cara apa? Bukan dengan uang, walaupun nanti sedekah masuk juga. Maksud saya di sini dengan semua amal soleh. Dia baca tasbih, baca zikir, ya, baca tahlil, tahmid dan seterusnya yang Nabi sebutkan tadi. Baru bisa dia memberikan sedekah kepada seluruh persendian dia. Tapi ada jalan tol. Dengan 2 rakaat sholat duha, kata Nabi, itu sudah cukup membayar sedekah seluruh persendian tubuhnya, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya sholat duha kalau boleh dikerjakan. Selain mensedekahkan untuk persendian tubuh kita, juga membuat apa? Barakah al-qut, menjadi berkah makanan pokok yang kita makan, baik makanan pokok untuk jasad maupun untuk ruh. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, talabna dia al-kubur fawajadnahu fi sholatil lail. Kami mencari amalan yang bisa membuat kuburan bercahaya. Dia itu nur, karena kuburan itu kan gelap, kuburan gelap gulita. Tapi bisa kita buat kuburan kita ini bercahaya nanti. Ketika kita masuk dalam kuburan, kuburan kita bercahaya, tidak gelap. Kalau gelap itu sesat. Coba lihat kita di dunia ini, kalau mati lampu, ada di ruangan yang sempit, ya, dan semuanya tidak ada cahaya, sesat. Apalagi di kuburan. Maka ada amalan, kata beliau, kami mencari tahu amalan yang membuat kuburan itu bercahaya. Maka kami dapati adanya di sholat malam. Orang yang rajin sholat malam, kuburannya bercahaya, kata beliau. Kadang masih bingung yang namanya sholat qiyamul lail itu sholat apa sih? Dijawab oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Beliau mengatakan, wa'alam anna man shalla ba'dal isya'i faqad agoma minal lail. Ketahuilah siapa yang melaksanakan sholat sunnah selepas sholat isya. Sekali lagi ya, biar tidak bingung, karena masih banyak bingung.
Ketahuilah siapa yang melaksanakan sholat sunnah selepas sholat isya, faqad aqama minal lail, maka sungguh dia telah mendirikan sholat malam. Jadi definisi qiyamul lail itu adalah seluruh sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya, itu namanya qiyamul lail. Sholat apa? Sholat witir. Sholat witir ini bukan sholat yang dikerjakan ketika masuk waktu sholat isya, bukan. Kalau ini yang dipahami akan salah di dalam melaksanakan sholat witir. Misalnya apa? Ada yang terlambat datang di satu majelis, ternyata sudah selesai sholat isya. Pada waktu itu yang dikerjakan sholat witir, ikut sholat witir dulu deh, nggak sah sholat witirnya. Sholat witir itu setelah melaksanakan sholat isya, bukan sudah masuk waktu isya. Hunak farkun kabir, ya, ada perbedaan yang sangat jelas. Maka sholat witir juga adalah qiyamul lail. Sholat tarawih qiyamul lail, sholat tahajud qiyamul lail, bahkan sholat ba'diyah isya karena dilakukan setelah sholat isya, itu juga disebut qiyamul lail. Jadi artinya luas qiyamul lail. Nah, keutamaan sholat malam atau qiyamul lail ini istimewa. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat Al-Quran menerangkan itu. Allah Ta'ala berfirman misalnya, ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalila nisfahu aw inqushu minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Kemudian di ayat yang selanjutnya itu, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthal lail, ya, wa nisfah wa thuluthah wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Ini diterangkan waktu afdal qiyamul lail, salat malam. Kata Allah, sesungguhnya Allah mengetahui kamu wahai Rasul salat malam mendekati waktu 2/3 malam, atau 1/2 malamnya, atau 1/3 malamnya. Ini waktu-waktu afdaliyah. Dan orang-orang, sekelompok orang yang ikut bersamamu dalam salat tersebut. Wa ta'ifah, ta'ifah sekelompok orang, minal ladzina ma'ak, yang mereka bersamamu ketika sholat. Ada juga ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pokoknya banyak ayat Al-Quran menerangkan keutamaan sholat malam. Maka sungguh sangat rugi waktu malam berlalu tidak dikerjakan sholat-sholat sunnah qiyamul lail. Ini kita bisa ambil hasilnya setelah kita wafat. Hasilnya memang ada bonus di dunia, tapi paling banyaknya Allah simpan di akhirat. Jangan sampai bangkrut. Fakir di akhirat lebih berat daripada fakir di dunia. Fakir di dunia gak ada apa-apanya. Ya, kata ibundanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya ibu mengatakan, ya bunayya la tukfir an-nawma bil-lail fa innahu man ya yakfir nawma bil-lail ya'ti yaumal qiyamati faqira, atau kama qalat. Wahai anakku sayang, jangan banyak tidur di waktu malam, karena siapa banyak tidur waktu malam, maka nanti dia datang di hari kiamat dalam keadaan fakir, miskin, faqira. Artinya kita memang gak disuruh begadang juga, tidak. Artinya paling gak waktu malam itu ada kita isi dengan ibadah, terutama sholat. Wah, di dalam hadis sangat banyak keutamaan sholat malam. Ya, ada diantaranya hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204, wafat 261 Hijriah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu sholati ba'dal faridati sholatul lail. Paling afdalnya sholat sesudah sholat wajib adalah sholat malam. Di dalam riwayat Al-Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bi sholatil laili fa innahu da'bus sholihin qablakum wa ghurbatun ilallah wa manhatun 'anil ithim wa takfirun lisayyi'at wa matradatun lidda 'anil jasad. Hendaklah kalian sholat malam, kata Nabi, karena sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, yaitu para rasul, para nabi, para aulia sholihin. Dan sholat malam itu adalah satu bentuk kedekatan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghapus dosa dan mengkafarat keburukan-keburukan dan mengusir penyakit yang ada di tubuh. Nah, jadi kalau mau sehat, ya fitness sholat, ada fitness kan untuk cari kesehatan, fitness. Tapi sholat ditinggal, nggak bakal sehat, sakit nanti. Tapi kalau dia sholat malam istiqomah tanpa fitness, dia sehat. Sehatnya ruh dan jasmani. Lebih bagus lagi olahraga juga, tapi sholat gak ditinggal. Fitness juga, tapi gak lupa sholat, gak lupa tahajud. Insya Allah lebih sehat lagi. Itu. Ini kita harus percaya, sebab Nabi mengatakan matradatun lidda'i anil jasad, bahwa sholat malam itu mengusir. Matradah artinya mengusir penyakit ada yang ada di tubuh kita. Nah, yang penting caranya benar. Kadang-kadang sholat ruku kita nggak sempurna, nggak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh para fuqaha. Ruku itu harus lurus sampai diberikan semacam treatment, diletakkan gelas yang berisikan air di atas punggung kita. Kalau masih jatuh berarti rukunya belum benar itu. Ini yang sehat ya. Kalau yang sudah sakit ma'zur, yang masih muda, masih sehat, masih bisa ruku sempurna. Kalau yang sakit dimaafkan. Nah, syariat ini tidak pernah memaksa orang di luar kemampuan. Pahalanya juga sama kalau yang sakit. Tapi yang masih sehat, usahakan ruku secara sempurna. Seukuran apa? Kalau diletakkan gelas di atas punggungnya ketika dia ruku, gelasnya tidak jatuh, berarti itu posisi ruku yang sudah sempurna. Begitu juga sujud, ya. Sujud sunnahnya pantat ditinggikan, kemudian kepala menekan. Ada tekanan ketika jidat diletakkan di atas tanah atau di atas sejadah, gitu. Ini kalau dilakukan dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka akan sehat. Di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Baihaqi, nah, Rasul SAW bersabda bahwa Inna Allah yahsyurun nas fi sa'idin wahid. Di hari kiamat Allah kumpulkan sekelompok manusia atau seluruh manusia, sekelompok manusia di satu lapangan, sa'idin wahid. Jadi ini diseleksi nih orang-orang yang ada di hari kiamat di mahsyar, ya, padang mahsyar. Nanti Allah pisahkan sekelompok orang, dan mereka punya tempat tersendiri. Fayunadi munadi ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Kemudian malaikat berikan pengumuman, nah, di antara kalian mana yang waktu hidup di dunia lambungnya jauh dari tempat tidur, dia bangun di waktu malam untuk sujud kepada Allah, maka fayaqumun, mereka berdiri.
Berarti tadi posisi duduk, karena di hadis dikatakan setelah disuruhkan fayaqumun, mereka yang duduk itu berdiri, yang ahli tahajud itu berdiri. Kemudian Nabi berikan keterangan wahum qalilun, pada waktu itu jumlah mereka sedikit. Nah ini berarti memang tidak banyak orang yang kerjakan sholat malam. Kata Nabi wahum qalil, mereka waktu itu sedikit sekali, wahum qalil. Kemudian fayadkhulun al-jannata bighairi hisab. Nah yang sedikit ini Allah perintahkan kalian masuk surga tanpa dihitung. Summa yu'maru bin nas ila hisab. Kemudian manusia lainnya semuanya proses hisab. Itu fadilah sholat malam. Dalam riwayat yang lain, ya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, di dalam kitab Al-Mustadrak. Itu Rasulullah SAW beliau meriwayatkan bahwa malaikat Jibril memberikan wasiat. Malaikat Jibril mengatakan ishma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man ahbabta fa innaka mafariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Hiduplah kalian di dunia ini sesuka kalian, tapi ingat suatu saat kalian akan mati. Dan cintailah siapapun yang kalian cintai, tapi ingat suatu saat kalian akan berpisah dengannya. Dan beramallah sesuka hati kalian di muka bumi ini, tapi ingat semua perbuatan kalian akan dibalas oleh Allah. Syaraful mu'min qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan orang beriman terletak di sholat malam, kata malaikat Jibril. Kemuliaan seorang beriman terletak di dalam sholat malam, qiyamul lail. Dan kemuliaannya, keagungannya adalah dia tidak meminta-minta kepada manusia. Ini semua berbicara tentang keutamaan sholat malam. Maka saking mulia ini sholat, dalam kitab Irsyadul Ibad Nabi mengatakan begini, alaikum bi qiyamul lail, atau bi sholatil lail walau rak'atan. Hendaklah kalian sholat malam walaupun hanya 1 rakaat. Walaupun hanya 1 rakaat. Saking pentingnya ini. Jadi jangan sampai berlalu waktu malam kita tidak menanam saham akhirat di situ di waktu malam. Itu. Yang ketiga, kata Syakik Al-Balkhi, talabna, ya. Nah, saya sebut tidak berurutan ya. Talabna ubur sirat, talabna. Nah, talabna jawab munkar wa nakir. Fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Talabna jawab munkar wa nakir, fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Kami mencari amalan yang dengan amalan tersebut kami bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Ternyata kami dapati ada dalam membaca Al-Qur'an. Jadi orang rajin membaca Al-Qur'an, menurut Imam Syakik Al-Balkhi, dia akan mudah menjawab pertanyaan munkar nakir di dalam kuburan. Yang keempat, kata beliau, talabna ubur sirat fawajadnahu fis sawmi was sadaqah. Kami mencari amalan agar bisa mudah melintasi jembatan sirat di akhirat. Maka kami dapati terdapat di dalam amalan puasa dan sedekah. Dan yang terakhir, kata beliau, yang kelima, talabna zilal arsh fawajadnahu fil khalwah. Kami mencari amalan agar mendapatkan naungan arsy-Nya Allah di hari kiamat. Zil, ya, zil itu naungan di hari kiamat panas, tapi mereka diberikan naungan kesujukan oleh Allah Ta'ala. Ternyata kami dapati amalan itu ada dalam berkhalwat, menyendiri untuk mengingat Allah. Nah, kita juga harus punya waktu khusus di setiap harinya, namanya waktu khalwat. Bisa di masjid sambil lihat i'tikaf, nggak ada yang ganggu, sambil ingat akhirat, sambil ingat Allah 1 jam, ya, atau 1,5 jam. Oh, itu luar biasa tuh. Ada kitab namanya At-Tawahhum, karya Al-Haris Al-Muhasibi. Orang yang mengingat akhirat, mengingat Allah,
itu Allah berikan nur dalam hatinya, cahaya. Nah, orang yang semacam ini, kata Syakir Al-Balhi, dalam di hari kiamat Allah berikan naungan khusus. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil wa syab nasha'a fi ibarati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa ilaihi wa rajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fatat aina. Ini yang ketujuh. Kata Nabi ada tujuh golongan orang yang di hari kiamat semua manusia kepanasan, mereka mendapatkan naungan kesubukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, seorang laki-laki atau seseorang yang hatinya cinta kepada masjid. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang pemuda atau seorang laki-laki diajak berzina oleh wanita yang punya jabatan dan cantik, tapi dia menolak, mengatakan saya takut kepada Allah. Yang keenam adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahuinya. Dan yang ketujuh, seseorang laki-laki, rajulun zakarallah, mengingat Allah khaliyah, dalam keadaan sendirian, sunyi, sepi, fafadat ainah, lalu dia meneteskan air mata. Ini tujuh golongan yang mendapatkan naungan khusus di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk daripada tujuh golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakil mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,